Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya dari kelas 03 SIDM 002. Di sini saya akan mempresentasikan bedah novel saya yang berjudul Gamalil, sebuah karya tulis dari Gladys Afira. Adapun tokoh-tokoh pada novel ini yaitu ada tokoh utama, ada Gamalil Tristan Aldero. Tokoh kedua ada Grace Sheila Aster, dan tokoh-tokoh lainnya yaitu Mona, Angela, Kalila, Monica sebagai temannya Sheila. Adapun temannya Gama yaitu Derlion, Gael, Oscar, dan Keo Fatan. Dan tokoh dalam keluarga Gama yaitu ada Bang Javas, ada William, Larissa, serta Eva dan Tias. Sinopsis dari novel ini yaitu gadis cantik bernama Sheila sangat bahagia ketika Larissa, mamanya, menikah lagi dengan orang yang wanita itu cintai, yaitu William, papanya Gama. Namun tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata Gamalil, putra bungsu William, menentang keras pernikahan keduanya. Semua usaha dilakukan Gamalil agar pernikahan itu hancur. Akibat tragedi 2 tahun lalu, Gama berubah menjadi pribadi yang sulit disentuh. Ia hidup dengan membenci, menyakiti, membinasakan semua makhluk yang berani menentang dirinya. Hingga akhirnya, tanpa sengaja ia bertemu Sheila dan terpikat padanya. Tanpa tahu Sheila adalah adik tirinya sendiri. Waktu demi waktu, Sheila pun luluh padanya. Mereka berusaha mempertahankan cinta walaupun terus berhadapan dengan Javas, kakak kandung Gama, yang selalu ingin menjauhkan Sheila dengan Gama walaupun mereka hanya sebatas memiliki rasa. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tibalah peristiwa kecelakaan. Kecelakaan ini betul-betul membuat Gama sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah suatu kesalahan. Dan pada akhirnya Gama lebih memilih mengalah demi kebahagiaan William sang ayah, walaupun ia harus mengorbankan cinta dan kebahagiaannya. Pada slide yang pertama berjudul Citra Negatif, yang kutipannya sebagai berikut. Mereka terkenal dengan kenakalan dan tingkah semena-mena terhadap siapapun yang berani mengusiknya. Jadi, saya di sini ingin mengajak untuk teman-teman untuk menjaga perilaku dan tingkah kita di dalam kampus ataupun di luar kampus, karena orang tidak melihat kita dari pakaian kita, dari gaya kita. Orang akan melihat kita dari perilaku kita. Orang akan menilai kita dari tingkah laku kita. Makanya jagalah citra pada diri kita, jagalah reputasi pada diri kita. Jangan sampai citra kita negatif dipandang orang. Seperti contoh, kita selalu berperilaku baik, berperilaku sopan di dalam kampus, dan orang pun akan menilai kita dengan citra yang baik. Makanya untuk teman-teman semua, marilah kita menjaga citra diri kita, reputasi diri kita, agar selalu terlihat baik di depan orang lain. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide yang kedua yang berjudul Jangan Membenci Kehendak Tuhan. Kutipannya, langkahnya berjalan menuju jendela, menengok keadaan di luar sembari menghabiskan batang rokok yang ada di mulut. Matanya menatap derasnya air hujan di luar dengan muak. Laki itu benci hujan, terutama hujan malam seperti ini. Jadi untuk teman-teman, janganlah membenci kehendak Tuhan, karena hujan, angin itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Makanya
kita patut mensyukuri apa yang telah Tuhan beri, karena itu merupakan hal baik untuk diri kita dan orang lain. Contohnya, seperti beberapa tahun yang lalu terjadi kekeringan yang melanda Indonesia. Beberapa bulan tidak terjadi hujan. Akibatnya semua manusia, entah manusia ataupun hewan, makhluk hidup yang lain akan merasa kesusahan apabila tidak ada air. Makanya kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide yang ketiga, yang berjudul terlalu berharap dengan manusia. Kutipannya, ternyata selama ini saya terlalu baik sama kamu. Saya sudah melakukan hal yang baik untuk kamu, namun dikecewakan. Jadi gini teman-teman, untuk kita semua jangan terlalu berharap kepada manusia. Kalau saya teringat pada kutipan ini, saya teringat pada kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bunyinya sebagai berikut. Aku sudah pernah merasakan seluruh kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Jadi maksud dari kutipan ini yaitu jangan pernah teman-teman semua berharap pada manusia, karena berharap kepada manusia itu akan sia-sia. Berharap kepada benda pun akan musnah. Berharap kepada pemerintah, dalam hal ini ya penguasa, itu akan sia-sia juga. Sebagai contoh, seperti ada orang yang sedang ingin melakukan pernikahan, sebuah pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Namun selang beberapa lama mereka berpacaran, akhirnya mereka resmi bertunangan, hingga akhirnya terjadi perselingkuhan dari si cowoknya. Padahal si perempuan sudah berharap kepada si laki agar ingin segera menikahinya. Namun perempuan sudah berharap, dan yang terjadi si perempuan itu disakiti, dikecewakan karena terlalu berharap kepada si laki-laki tersebut. Makanya untuk teman-teman di sini jangan pernah berharap lebih kepada manusia, karena itu hanya akan sia-sia. Baik teman-teman, di slide berikutnya ada yang berjudul pengaruh lingkungan. Mama betul-betul kecewa sama kamu, Sheila. Kamu berubah semenjak salah pergaulan di kota ini. Jadi untuk teman-teman, pengaruh lingkungan sangat menentukan gimana pergaulan kita di luar, gimana sikap kita di luar. Karena pengaruh lingkungan sangat luar biasa efeknya kepada pergaulan kita. Sebagai contoh, kisah nyata dari teman saya yang lulusan pesantren namun salah pergaulan di tempat lain. Seharusnya yang setelah lulus pesantren, yang sikapnya selalu yang diharapkan selalu baik, sopan, ini malah sebaliknya akibat pengaruh lingkungan tersebut, gitu teman-teman. Makanya saya mengimbau untuk teman-teman selalu berhati-hati memilih
teman, memilih lingkungan dalam pergaulan kita. Karena pengaruh lingkungan sangat berefek pada pergaulan kita. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, pada slide berikutnya ada yang berjudul jangan saling membenci. Kutipannya, Sheila, lo gak usah bantuin Evelyn, dia musuh gue, berarti musuh kita juga. Baik teman-teman, di sini saya ingin mengajak untuk teman-teman untuk selalu hidup berbuat baik kepada siapapun. Jangan saling membenci, jangan saling menghina, apalagi saling marah-marahan, karena kita hidup di dunia ini cuma sekali. Jadi alangkah baiknya kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi, saling menghargai kepada sesama. Contohnya, kita sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Itu lebih baik kita mencoba mengikhlaskan, karena selain mendapat pahala juga melatih kesabaran. Makanya untuk teman-teman semua, hidup untuk saling berbuat baik kepada orang lain. Jangan saling membenci atau apalagi marah-marahan, karena itu tidak baik untuk kehidupan kita. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada yang berjudul semua ada konsekuensinya. Kutipannya, hidup gue, kebebasan gue, terserah gue mau ngelakuin apapun. Jadi untuk teman-teman, kita ini adalah makhluk sosial yang beragama. Apalagi untuk teman-teman yang beragama Islam seperti saya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita melakukan hal buruk, melakukan hal yang keji, yang hina, semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya untuk teman-teman, hidup selalu berpegang teguh pada kebaikan agar tidak salah jalan. Contohnya, hidup gue, kebebasan gue, terserah gue mau ngelakuin apapun. Kita melakukan perbuatan yang hina, misalnya seperti berzina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Itu pun akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, apapun itu. Begitupun sebaliknya, kita pun jika melakukan suatu perbuatan yang baik, yang bagus, itu pun akan baik di mata orang lain, akan lebih banyak bermanfaat di mata orang lain dan untuk diri kita sendiri. Makanya untuk teman-teman selalu ingat, semua ada konsekuensi. Semua ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan, semua ada konsekuensinya, yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, untuk slide selanjutnya ada berjudul jangan menyerah. Kutipannya yaitu, lelaki itu akui dirinya kelelahan, lelah hati lebih tepatnya. Ia lelah mengendalikan gadis itu. Apapun yang ia lakukan tidak pernah membuahkan hasil. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu bersemangat dan jangan pernah menyerah. Karena menyerah itu sebuah perbuatan yang termasuk berputus asa. Tuhan pun tidak menyukai hambanya yang berputus asa. Contohnya seperti sekarang teman-teman
kita sedang kuliah, apalagi di semester 3 dan semester-semester yang lain yang mungkin sedang banyak tugas, sedang pusing memikirkan pekerjaan dan kuliah. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu semangat, jangan pernah menyerah, karena apapun yang kita lakukan sekarang, itulah yang akan kita dapatkan nanti. Dan apapun yang kita kerjakan sekarang, itulah yang akan kita hasilkan nanti untuk diri kita, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul pentingnya berterima kasih. Kutipannya yaitu nggak ada makasih-makasihnya. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu berterima kasih kepada siapapun yang telah membantu kita dengan ikhlas. Karena kita sebagai makhluk sosial akan terus membutuhkan bantuan orang lain. Akan terus banyak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup dengan sendirian. Kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, pada zaman sekarang banyak manusia yang tidak tahu terima kasih. Contohnya saya sebagai ojek online gitu ya teman-teman. Sering kali setelah saya mengantarkan orderan makanan misalnya ke rumah-rumah ataupun ke kantor, setelah saya kasih orderan saya, banyak tuh orang yang masih nyelonong aja tanpa bilang terima kasih atau yang lainnya. Di situ saya merasa ya kurang dihargai gitu teman-teman. Karena berterima kasih itu sangat penting ya bagi apalagi saya seorang driver gitu. Karena kita setelah menjual jasa kita untuk mereka, walaupun kita dibayar, ya tetap saja berterima kasih itu penting ya teman-teman, karena simbol penghargaan untuk kita ya gitu teman-teman. Jadi sangat penting teman-teman berterima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, di slide berikutnya ada peran penting anak pertama dalam keluarga. Kutipannya yaitu, udah sepatutnya Dad, sebagai anak pertama saya akan bertanggung jawab dengan keluarga kita. Oke teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman yang menjalani peran sebagai anak pertama dalam keluarga. Gimana teman-teman pasti tahu gimana besarnya tanggung jawab seorang anak pertama dalam keluarga, dalam mendidik adik-adik kita, dalam mencari nafkah, membantu orang tua. Itu mungkin lebih terbebani ya teman-teman sebagai anak pertama yang bertanggung jawab atas apa yang ada dalam keluarga kita gitu. Sebagai contoh, kita sebagai anak pertama pasti ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga, memberikan yang terbaik untuk keluarga. Makanya kita sambil kuliah, sambil kerja, di sisi lain kita ingin pendidikan kita bagus, di sisi lain juga kita ingin membantu nafkah untuk keluarga gitu. Selain menjadi sosok panutan, anak sulung juga diberi tanggung jawab untuk membantu orang tua yang memberikan dalam memberikan pengawasan dan mendidik anak-anak yang lebih muda. Terlebih lagi ketika kedua orang tua kita sudah meninggal. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah anak yatim atau yatim piatu dan mempunyai adik. Dan itu sangat double ya teman-teman, tanggung jawab yang kita emban, mencari nafkah, mendidik adik-adik kita di rumah.
Makanya untuk teman-teman yang menjadi anak pertama ataupun yang sudah tidak mempunyai orang tua, selalu semangat teman-teman untuk mencapai cita-cita dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita ke depannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, pada slide berikutnya ada yang berjudul Antara Cinta dan Nafsu. Kutipannya sebagai berikut. Semua cowok yang cinta ke ceweknya nggak mungkin dia nggak ada nafsu, itu manusiawi. Jadi gini teman-teman, mungkin ini tentang perspektif masing-masing ya, ada yang pro dan kontra. Sebagai makhluk hidup kita pasti membutuhkan pasangan, dan itu relatif, semua makhluk pasti membutuhkan pasangan. Ada yang memandangnya karena cinta, ada yang memandangnya karena nafsu, dan ada juga yang diawali karena nafsu lalu cinta, itu banyak. Jadi ini sebenarnya tergantung perspektif masing-masing ya teman-teman. Saya hanya ingin menghimbau pada teman-teman untuk, terutama yang perempuan ataupun yang laki-laki, untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan, karena di zaman sekarang banyak yang hanya karena nafsu lalu menikah kemudian bercerai gitu teman-teman. Makanya hati-hati, terutama untuk yang perempuan gitu ya, selalu hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan tergoda sama rayuan ataupun dengan omongan-omongan para buaya ya gitu teman-teman. Perbedaannya pun cukup jauh gitu teman-teman. Ketika cinta itu ada keinginan untuk mengenal lebih dalam dari pasangan, yang perasaan ini ingin memiliki satu sama lain gitu. Sementara kalau nafsu biasanya merupakan hanya dorongan gitu teman-teman, yang membuat seseorang memiliki ketertarikan secara fisik dan seksual terhadap perempuan misalnya gitu teman-teman. Jadi contohnya di zaman sekarang banyak gitu ya teman-teman, yang anak-anak muda yang cepat ingin menikah, akhirnya tidak sampai 1 tahun ataupun bahkan bulanan gitu sudah bercerai, karena ya itu tidak lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Mungkin saja pasangan mereka hanya memandang mereka dari hasrat nafsu seksual saja gitu ya teman-teman. Makanya saya menghimbau untuk para perempuan khususnya harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Oke teman-teman, pada slide berikutnya ada yang berjudul Jangan pernah membuat ibu kecewa hanya karena tingkah laku kita. Kutipannya sebagai berikut. Sheila mengerjap saat intonasi Larissa kembali meninggi. Mamanya hampir tidak pernah menggunakan nada tinggi seperti ini. Itu artinya Sheila sudah benar-benar membuat ibunya kecewa. Jadi gini ya teman-teman, perbuatan seorang anak terhadap ibunya adalah hal yang harus diperhatikan, karena ibu adalah sosok wanita yang membimbing kita dari dalam rahim hingga tiba di bumi ini gitu ya teman-teman, yang membimbing kita dari kandungan hingga kita dewasa. Apapun yang ibu kita lakukan selalu tulus dan kasih sayangnya tidak akan pernah pudar. Makanya kita sebagai anak harus berbakti ya teman-teman, menyayangi, menghormati ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah memberi makan kita gitu ya teman-teman. Contohnya kayak hal yang membuat ibu sakit hati yang sering terjadi di kalangan masyarakat sekarang, khususnya anak muda gitu ya teman-teman. Yang pertama ada kayak membentak dengan nada tinggi gitu. Itu hal yang sangat menyakitkan gitu. Bayangin aja orang tua kita yang sudah mendidik kita, yang sudah melahirkan kita bentak, kita maki mungkin. Bahkan banyak sekarang
yang anak kandung, ada kasus anak kandung yang memenjarakan ibunya hanya karena hal yang sepele gitu ya teman-teman. Itu sudah pasti sangat membuat hati ibu kita sakit hati gitu ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman jangan pernah mengecewakan seseorang ibu, apalagi ibu kandung kita sendiri gitu teman-teman. Pada slide berikutnya yang berjudul penilaian manusia, kutipannya sebagai berikut: tidak ada yang mengerti perasaannya saat ini, semua hanya menilai dari apa yang telah terjadi. Jadi untuk teman-teman jangan pernah memikirkan penilaian orang lain, karena orang lain tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Orang lain hanya menilai kita dari apa yang telah terjadi hari ini, tanpa tahu proses kita di belakang gitu teman-teman. Contohnya ya seperti kita tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa kita itu baik ya gitu teman-teman. Untuk apa juga gitu kita memamerkan kebaikan kita kepada orang lain, sama sekali tidak perlu. Jadi jangan merepotkan diri sendiri dengan penilaian orang lain ya teman-teman. Karena walaupun orang lain mengganggu kita, menganggap kita gitu demikian kepada orang lain, dan pada akhirnya tetap kita sendiri yang tahu persis apakah kita memang sebaik itu gitu teman-teman. Makanya untuk teman-teman jadi fokus pada diri sendiri, fokus pada pencapaian kita sendiri, jangan pernah menghiraukan ataupun mengindahkan penilaian dari orang-orang lain, karena orang-orang lain tidak melihat dari proses kita gitu ya teman-teman, hanya melihat dari apa yang telah kita capai hari ini gitu teman-teman. Kita lanjut pada slide yang berikutnya, yang berjudul ketetapan Tuhan. Slide-nya yaitu semua sudah berlalu dan kita nggak bisa melawan takdir yang telah digariskan Tuhan. Jadi untuk teman-teman, kita apa yang telah terjadi sekarang itu adalah ketetapan dari Tuhan, yang sudah takdir dari Tuhan gitu teman-teman. Semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya alam yang indah. Sebaliknya pun ada hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam, musibah dan lain sebagainya. Itu semua sudah digariskan oleh Tuhan gitu teman-teman. Makanya teman-teman jangan pernah menyesal akan ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin menurut kita tidak baik untuk diri kita, dan itu berbeda dari Tuhan yang telah menetapkan kita. Mungkin menurut kita tidak baik, menurut Tuhan belum tentu itu baik gitu teman-teman. Makanya Tuhan menjaga kita dengan garis ketetapannya gitu. Sebagai contoh, sekarang banyak terjadi bencana alam gitu teman-teman, di Cianjur, di Sukabumi, ataupun di daerah-daerah lainnya gitu teman-teman. Bencana alam berupa gempa, longsor dan lain sebagainya. Semua itu sudah terjadi atas ketetapan Tuhan, ataupun sudah digariskan oleh Tuhan gitu ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa berdoa, melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan menjauhi segala larangannya gitu ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman selalu mencoba ikhlas gitu ya teman-teman, untuk menghadapi semua ujian yang ada di dunia ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya yang berjudul pengorbanan untuk orang tersayang. Kutipannya, kini Gama berusaha mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik William. Meski itu
mengorbankan kebahagiaan, perasaan, dan cintanya sekalipun. Jadi gini ya teman-teman, pengorbanan sejatinya tak melulu soal cinta gitu, cinta kepada siapapun gitu ya teman-teman. Tetapi pengorbanan juga pasti ada perihal tujuan hidup gitu ya teman-teman. Banyak orang yang mengorbankan waktu dan tenaganya demi masa depan yang cerah. Itu juga termasuk pengorbanan ya teman-teman. Bagi orang yang rela berkorban demi kebaikan, pasti akan mendapatkan masa depan yang cerah gitu ya teman-teman. Contohnya kayak sekarang, kayak kita sebagai mahasiswa yang rela mengorbankan waktu kita, waktu main kita, waktu bercanda kita kepada teman-teman kita demi demi kuliah dan untuk masa depan kita ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, kita kuliah, kita belajar, itu juga demi keluarga, demi masa depan kita gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal atas pengorbanan kita yang saat ini sedang kita jalani gitu teman-teman, karena ini juga demi kebaikan keluarga, mengangkat derajat keluarga, kebaikan diri kita semua gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman, yang berjudul Harapan Sederhana. Kutipannya yaitu, William ingin ketika Gama keluar rumah sakit, mereka bisa sering jalan-jalan bersama, olahraga bersama, dan menghabiskan waktu seperti anak dan ayah pada umumnya, membayar semua waktu yang terbuang dan mereka sia-siakan. Jadi gini ya teman-teman, kita sebagai mahasiswa reguler B gitu misalnya, yang notabene-nya kuliah sambil bekerja, pagi sampai sore atau sampai jam 5, jam 6 kita kerja, pulang kerja kita langsung lanjut kuliah. Sampai rumah orang tua kita sudah tertidur lelap tanpa kita bertemu ataupun menyapa gitu teman-teman. Mungkin banyak harapan orang tua yang ingin diri kita membagi waktu untuk mereka gitu teman-teman. Entah yang cowok berolahraga dengan orang tua, yang cewek memasak dengan orang tua gitu teman-teman. Jadi hargailah waktu bersama orang tua kita selagi orang tua kita masih ada di hadapan kita gitu teman-teman. Waktu bisa diciptakan kepada orang tua kita demi kebahagiaan orang tua kita dan kebahagiaan kita, karena sumber kebahagiaan kita itu yaitu melihat orang tua kita juga bahagia gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya, berjudul Menjaga Surga gitu teman-teman. Kutipannya yaitu, malam ini Sheila duduk sendirian di dalam kamar. Ia memeluk kedua lututnya menahan tangis. Sheila merasa tidak becus menjaga ibunya kali ini. Jadi gini ya teman-teman, mungkin di sini teman-teman banyak yang mempunyai ibu, yang masih mempunyai ibu, ataupun yang ibunya sedang sakit di rumah, sedang merasa kelelahan. Jadi kita sebagai anak, salah satu kewajiban kita yaitu merawat dan menjaga ibu kita, entah itu menjaga fisik ataupun hati ibu kita gitu teman-teman. Contohnya ada seorang anak yang tidak becus gitu ya teman-teman menjaga ibunya sedang sakit, namun dibiarkan begitu saja tanpa membawanya ke rumah sakit ataupun melakukan perawatan gitu teman-teman. Itu contoh yang tidak baik ya teman-teman. Saya harap di sini teman-teman berbakti kepada ibu, karena surga ada di telapak kaki ibu ya teman-teman gitu. Jadi kita harus kewajiban kita salah satunya itu menjaga dan merawat ibu kita gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman, yang berjudul Kesempurnaan Ibu. Kutipannya yaitu, ia sangat menyayangi Larissa. Wanita itu adalah ibu yang sangat baik.
Sheila bahkan tidak menemukan titik kekurangan sedikit pun di dalam diri mamanya itu. Jadi gini ya teman-teman, ibu memang makhluk yang sempurna gitu ya. Wanita ini adalah ibu gitu ya teman-teman. Wanita yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk mengandung kita dan melahirkan kita gitu ya teman-teman. Selama 9 bulan 10 hari ataupun lebih gitu ya teman-teman, menjaga kita dalam kandungannya. Ibu juga adalah seorang guru pertama gitu ya teman-teman, guru pertama untuk sang anak gitu ya teman-teman, yang mendidik, mengajari kita berbicara, mengajari kita jalan gitu ya teman-teman. Contohnya seperti kita melakukan kesalahan apapun, melakukan perilaku apapun yang menurut ibu kita kurang pantas gitu ya teman-teman, ataupun menyakiti hati ibu kita itu selalu memaafkan gitu ya teman-teman, selalu memaafkan tanpa memandang kesalahan kita itu apa gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya kesempurnaan ibu itu ya itu ya teman-teman, ibu yang benar-benar sayang kepada kita gitu ya teman-teman. Jadi kita wajib patut sayang juga kepada ibu kita gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul Hak Manusia. Kutipannya yaitu, jangan ganggu aku lagi, biarin aku bebas ngelakuin dan nentuin apa yang aku mau. Jadi gini ya teman-teman, hak asasi manusia itu setiap individu mempunyai hak asasi manusia gitu ya teman-teman. Hidup di bumi ini setiap manusia wajib mendapatkan haknya gitu ya teman-teman. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita gitu ya teman-teman, kepada setiap individu yang ada di bumi gitu teman-teman. Dan wajib menjaga dan melindungi serta menghormati haknya setiap orang gitu ya teman-teman. Kita juga mempunyai hak, orang lain pun mempunyai hak. Jadi sebaiknya sama-sama saling menghargai gitu ya teman-teman. Contohnya di zaman sekarang banyak manusia yang menyalahgunakan haknya gitu ya teman-teman. Kebanyakan sih anak muda ya pada zaman sekarang yang menyalahgunakan hak-haknya demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain gitu ya teman-teman, sehingga tanpa melihat resiko yang akan dialami setelah dia melakukan itu gitu teman-teman. Makanya hak manusia itu wajib dijaga, wajib dilindungi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Judulnya jangan memaksa. Kutipannya yaitu, kalau cewek nggak mau sama kamu, jangan dipaksa. Jadi gini ya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih menghargai orang lain, entah itu pasangan, teman, dan lain sebagainya. Karena jiwa manusia itu kerap berontak jika dipaksa manusia lain gitu teman-teman. Terlebih jika ia merasa si pemaksa ini tidak mau mengerti kondisi kita gitu teman-teman, melainkan hanya mau semuanya seperti semau dia gitu teman-teman. Tidak bisa ya teman-teman, tidak dianjurkan dan jangan memaksa ya teman-teman. Contohnya mungkin di sini teman-teman sedang mempunyai pasangan yang sekarang sedang menghadapi ujian dalam hubungan gitu ya teman-teman. Entah si pasangan merasa sudah bosan ataupun sering berantem gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah menahan seseorang yang ingin pergi dan memaksa tetap tinggal gitu ya teman-teman. Apapun yang diawali dengan rasa terpaksa, akhirnya akan tersiksa gitu ya teman-teman. Jadi
saya mengajak teman-teman untuk jangan memaksa seseorang untuk tetap tinggal bersama kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya ya, yang berjudul perjuangan cinta. Kutipannya yaitu, "Oh iya bang, gue kan ngajarin Sheila belajar MTK. Ia menunjukkan sikap bahwa ia memiliki cara sendiri untuk mendekati Sheila." Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang kuliahnya termotivasi karena cinta gitu ya teman-teman, karena ditantang oleh pasangan harus menjadi sarjana baru bisa menikahi gitu ya teman-teman. Itu nggak apa-apa karena kita mempunyai cara sendiri untuk mencapai sesuatu yang menurut kita bahagia gitu ya teman-teman. Ya contohnya dalam mendekati perempuan gitu ya teman-teman. Ada juga yang banyak cara gitu ya teman-teman. Salah satunya ya selalu bersama, mengerjakan tugas bersama, selalu membantu perempuan yang kita sukai dalam hal apapun gitu ya teman-teman. Jadi kita mempunyai cara masing-masing untuk mendapatkan apa yang kita mau ya gitu, termasuk cinta ataupun perempuan gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya apapun yang kita perjuangkan, apalagi untuk cinta dan kebahagiaan kita, itu dengan cara apapun asalkan cara itu baik ya teman-teman gitu teman-teman. Jadi oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Slide berikutnya ada kesiapan diri. Kutipannya yaitu, "Sheila memeluk bonekanya di dalam gelapnya kamar. Ia tidak siap dengan semua yang akan terjadi nanti. Gadis itu terjebak dalam belenggu yang menyesakan." Jadi gini ya teman-teman, sebagai manusia beragama, pastinya kita mempercayai bahwa kehidupan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya teman-teman. Bahwa itulah mengapa kita hanya bisa sebatas memprediksi, menduga-duga, atau mengira-ngira saja. Satu yang pasti dalam hidup ini yaitu kematian ya teman-teman. Jadi itulah mengapa kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin ya teman-teman untuk menyongsong masa depan mulai sekarang. Dengan begitu kita lebih siap untuk menerima apapun yang terjadi kelak, yang terbaik dan yang terburuk gitu teman-teman. Contohnya kita dituntut untuk selalu siap dengan kematian ya teman-teman. Satu hal yang pasti di dunia ini sebagai makhluk hidup yaitu kematian ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan bekal kita dengan baik, dengan amal soleh, dengan amal-amal yang baik untuk kehidupan kita kelak di akhirat nanti gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman, yang berjudul keegoisan manusia. Kutipannya itu, "Gama emosi karena apa yang ia mau hari ini tidak terpenuhi." Jadi manusia yang egois ialah orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri ya teman-teman, tanpa memikirkan orang lain. Padahal manusia merupakan makhluk hidup, makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Apa jadinya bila kita apabila kita hanya mementingkan diri kita sendiri gitu teman-teman. Egois boleh-boleh saja ya, namun jangan sampai kita merugikan sesama ataupun merugikan orang lain dengan keegoisan kita gitu teman-teman. Jadi kita dituntut harus pandai membaca situasi dan menempatkan diri kita di mana kita bisa beregois gitu teman-teman. Contohnya contoh orang egois yaitu di dalam keluarga kita mempunyai kakak ataupun adik ya gitu teman-teman, yang menyisakan
makanan gitu teman-teman. Makanan yang kita makan yang seharusnya untuk kakak kita, namun kita makan juga gitu teman-teman, tanpa mementingkan kakak kita yang belum makan gitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh egois teman-teman, harus mementingkan orang lain gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Judulnya, percaya diri itu penting. Kutipannya yaitu, mustahil jika ada yang menolak pesona Gama. Apakah Sheila tidak tahu bahwa Gama, lelaki yang mencintainya, ini adalah idaman di SMA Bumi Cakrawala. Jadi gini ya teman-teman, percaya diri itu sangat penting bagi setiap individu manusia. Karena seseorang yang punya rasa percaya diri, ia merasa yakin gitu ya teman-teman dengan kemampuannya sendiri, sehingga dapat dilihat dari keberaniannya, dari tanggung jawabnya, dari hubungan sosialnya gitu ya teman-teman. Rasa percaya diri sangat diperlukan untuk kita gitu ya teman-teman, dalam menjalani hidup, termasuk dalam menggapai sebuah cita-cita gitu ya teman-teman. Contohnya di dalam kelas, di dalam kampus, rasa percaya diri itu sangat diperlukan untuk setiap mahasiswa gitu ya teman-teman. Karena rasa percaya diri membangun kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa menjadi lebih berani gitu ya teman-teman, menjadi lebih bertanggung jawab pada diri sendiri gitu ya teman-teman. Bayangkan jika setiap mahasiswa tidak mempunyai percaya diri atau mempunyai sifat menarik diri gitu teman-teman. Itu yang terjadi, bakal mahasiswa tersebut bakal lebih pendiam ataupun tidak berani menuangkan pendapat gitu teman-teman. Jadi potensi yang dimiliki pun akan tidak berkembang gitu teman-teman. Jadi percaya diri itu harus ada pada setiap diri mahasiswa gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul, jagalah perasaan orang lain. Kutipannya yaitu, saya yang salah karena bertanya hal ini tanpa memikirkan perasaan kamu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk selalu menghargai perasaan orang lain. Menghargai perasaan orang lain jadi hal yang harus dilakukan setiap orang ya teman-teman. Sayangnya masih banyak di antara kita yang justru bertindak semaunya tanpa peduli dengan perasaan orang lain gitu teman-teman. Padahal sikap saling menghargai bisa membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan bahagia gitu teman-teman. Saling menghargai perasaan orang lain juga bisa jadi menjadikan kita agar lebih peduli pada orang-orang sekitar kita gitu teman-teman. Contohnya mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya motor, tidak punya kendaraan yang dan lain sebagainya. Kita menjaga perasaan mereka dengan tidak membicarakan motor gitu teman-teman. Atau contoh lain, mungkin teman atau saudara kita yang teman-teman kita yang tidak mempunyai istri, kita menjaga perasaan teman kita dengan tidak membicarakan pasangan kita gitu teman-teman. Ada juga yang mungkin teman-teman kita masih tidak punya rumah ataupun masih mengontrak. Kita menjaga perasaan teman-teman kita dengan tidak membicarakan rumah, membicarakan soal-soal rumah gitu teman-teman. Jadi hidup harus saling mengerti, harus lebih peka dan lebih peduli gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu berjudul jangan cepat menyimpulkan. Kutipannya, aku bisa jaga diri, jangan anggap aku murahan kayak cewek-cewek Gama di luar sana. Jadi untuk teman-teman,
Jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat mempersepsikan pandangan kita terhadap orang lain tanpa tahu terlebih dahulu, tanpa tahu jelasnya gitu teman-teman. Contohnya, kebanyakan di media informasi saat ini, kebanyakan orang tidak terbiasa untuk menyimak suatu informasi hingga tuntas gitu ya teman-teman. Jadi kayak sepotong-sepotong gitu teman-teman. Kebiasaan ini sering menjadi penyebab kenapa orang suka menyimpulkan sesuatu secara tergesa-gesa gitu teman-teman. Terbiasa untuk tidak menyimak atau mempelajari terlebih dahulu secara tuntas gitu teman-teman. Tentu akan memicu diri untuk membuat kesimpulan yang tidak tepat. Kebanyakan di zaman sekarang informasi biasanya untuk menyimak dulu informasi tersebut hingga tuntas ya teman-teman, kemudian menyaringnya kembali. Dengan demikian informasi yang kamu terima bukanlah informasi sepotong-potong gitu teman-teman. Jadi banyak di zaman sekarang banyak informasi yang modelnya sepotong-sepotong gitu atau hoax gitu teman-teman, karena kebanyakan orang-orang di Indonesia malas baca gitu teman-teman. Jadi mereka mempersepsikan pandangan mereka hanya sebelah tanpa tahu kejadian yang sebenarnya gitu teman-teman. Makanya teman-teman harus berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu gitu teman-teman. Kita harus tahu terlebih dahulu apa isinya, apa isinya gitu teman-teman. Jadi kita harus baca terlebih dahulu gitu teman-teman, tanpa tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul penyesalan. Kutipannya yaitu, "Lo bener Jel, gue emang terlalu lemah di depan Bang Jafas atau Gama. Kalau aja dari awal gue bisa sedikit lebih berani, kayaknya kejadiannya nggak akan sampai kayak gini." Jadi saya mengajak teman-teman untuk tidak berlarut-larut dalam penyesalan gitu teman-teman. Menyesal atas sesuatu yang telah terjadi di masa lalu memang wajar dirasakan gitu teman-teman. Namun hal tersebut tak baik jika kita merasakannya berlarut-larut dan terus meratapi kesalahan tersebut gitu teman-teman. Karena sebaik-baiknya orang bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan gitu teman-teman, melainkan orang terbaik adalah orang yang pernah berbuat salah kemudian dia sadar dan memperbaikinya atau bertobat gitu teman-teman. Karena penyesalan dapat menjadi pelajaran agar kamu tidak mengulangi kesalahan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu teman-teman, dan memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu teman-teman. Contohnya, ada seorang preman yang dulunya hidup sangat begajulan gitu teman-teman ya. Dia kasar, keras terhadap perempuan, terhadap orang lain, siapapun gitu. Kemudian sekarang dia mendapati kasus di penjara gitu teman-teman, hingga akhirnya dia bertobat dan memperbaiki dirinya gitu teman-teman, dan kemudian dia merasakan penyesalan yang ada pada dirinya gitu teman-teman, karena di masa lalu telah berbuat yang tidak baik gitu teman-teman. Dan saya ingin mengajak kepada teman-teman, jangan berlarut-larut dalam penyesalan, sibukilah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul takdir. Kutipannya yaitu,
ya udah, nasi udah jadi bubur, kita nggak bisa balik ke masa lalu. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu mempercayakan takdir, karena takdir sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin takdir menjadikan kita lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Takdir merupakan sebuah sebutan atas peristiwa atau pengetahuan Allah yang meliputi seluruh alam gitu teman-teman. Tuhan Yang Maha Esa menulis segala peristiwa yang terjadi baik kepada alam maupun manusia gitu teman-teman. Contohnya seperti ada sepasang kekasih, kemudian dia bercerai, dan beberapa tahun kemudian dia dipertemukan kembali atau menemukan jodohnya kembali gitu teman-teman. Jadi kita harus percaya takdir gitu teman-teman, sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul Hadapi Masalah. Kutipannya yaitu, Sheila mengusap air matanya. Kepalanya terasa berat karena semua masalah seakan menumpuk hari ini. Ia rasanya tidak akan sanggup menanggung satu persatu masalah yang akan datang nanti. Jadi saya mengajak teman-teman untuk selalu berani menghadapi masalah gitu teman-teman, dengan berpikir secara positif dan jangan fokus pada masalahnya gitu teman-teman. Jangan terlalu fokus pada masalahnya, lakukan yang terbaik demi terselesainya masalah gitu teman-teman. Setiap orang mempunyai masalah gitu teman-teman, tapi tidak semua orang dapat mengatasi masalahnya dengan baik gitu teman-teman. Kadang-kadang perkara kehidupan yang besar membuat kita menjadi lebih emosi, lebih tidak bisa berpikir secara jernih gitu ya teman-teman. Padahal menghadapi masalah, persoalan yang diperlukan ketenangan, yaitu pikiran yang jernih menjadi kunci gitu teman-teman. Contohnya dalam beberapa kasus ini banyak orang yang mempunyai utang piutang gitu teman-teman, dan tidak bisa melunasinya. Padahal masalah tersebut memang cukup berat dan kita harus menghadapinya dengan cara berjuang gitu teman-teman, berjuang agar bisa melunasi hutang-hutang gitu teman-teman. Jangan berlarut-larut memikirkan, karena itu akan menjadi sugesti negatif bagi kita. Dan terlebih-lebih kalau kita terlalu memikirkan masalah kita, nanti kita bakal terkena penyakit gitu teman-teman. Kita bakal gampang terkena penyakit gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul Jangan Ngegampangin Orang gitu ya. Kutipannya yaitu, jangan karena dia terlihat lemah kamu bisa manfaatin dia seenaknya gitu. Di sini saya mengajak mungkin teman-teman selama ini banyak yang merasa sering diremehkan gitu teman-teman, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di kampus, ataupun di tempat kerja dan lain sebagainya gitu teman-teman. Kontribusi kita yang kita berikan terkesan dikecilkan gitu teman-teman. Potensi kita kadang tidak dianggap. Bahkan kehadiran kita sendiri seperti tidak ditepikan gitu teman-teman. Sikap meremehkan juga bisa muncul karena seseorang hanya menilai dari penampilan kita gitu teman-teman, padahal potensi yang kita miliki lebih baik daripada mereka gitu teman-teman. Contohnya di kelas kita sering diremehkan karena berpenampilan pendiam, berperilaku pendiam, ataupun berpenampilan sederhana. Banyak orang yang menilai kita hanya dari luar gitu teman-teman.
tanpa tahu potensi yang kita miliki jauh lebih baik dari apa yang dia miliki gitu teman-teman. Makanya kita harus membuktikan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain gitu teman-teman. Kita harus ingat teman-teman bahwa kita semua sama-sama di hadapan Tuhan, sehingga kita tak pantas menilai orang lebih baik atau lebih rendah dari diri kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul jangan berlebihan. Kutipannya yaitu, lelaki itu tersenyum sendiri. Ia mengakui bahwa ia sepertinya sudah benar-benar gila. Semua yang ada pada diri Sheila, lelaki itu hampir mati karena menggilainya. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk tidak berlebihan dalam hal apapun ya teman-teman. Entah itu nafsu, entah itu cinta, ataupun makan, minum, dan lain sebagainya. Karena di agama saya, Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan atau melampaui batas gitu teman-teman dalam bertindak apapun gitu ya teman-teman. Karena berlebihan merupakan sikap tercela dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri gitu teman-teman. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan hawa nafsu gitu teman-teman. Contohnya seperti berlebihan terhadap cinta, berlebihan terhadap makan, minum, semua akan ada konsekuensinya masing-masing gitu teman-teman. Dan tidak baik untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya yang berjudul teruslah melangkah. Kutipannya yaitu, ia takut apabila salah melangkah sedikit saja, Gama akan melakukan hal berbahaya daripada yang ia bayangkan. Jadi gini teman-teman, dalam menjalani hidup ini pasti kita memiliki impian ataupun keinginan yang ingin dicapai ataupun dimiliki. Untuk menggapai impian tersebut tentu membutuhkan sifat tak kenal lelah gitu teman-teman, pantang menyerah, dan tekad yang kuat, sekuat baja gitu teman-teman. Dalam menggapai mimpi pasti ada aja tantangan tersendiri gitu teman-teman. Namun seberapa sering kita terjatuh atau kita harus memberi waktu bersirahat gitu teman-teman. Coba untuk terus berdiri dan terus melangkah gitu teman-teman. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Makin besar usaha dan kesungguhan yang kita lakukan, makin besar pula hasil yang akan kita dapat gitu teman-teman. Contohnya kayak seperti sekarang kita menjalani perkuliahan, karena dengan tekad dan semangat pantang menyerah, kita mencoba terus untuk melakukan menjalani perkuliahan ini gitu teman-teman sampai lulus demi keluarga kita, demi orang tua kita gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi PPT bedah novel saya. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.